Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selalu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takwa merupakan perintah Allah kepada seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Nashkurullah ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil iman, ni'matil islam, ni'matis sihah. Begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu dan selalu Allah limpahkan kepada kita. Maka dari itu selalu kita bersyukur, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di bulan Ramadan kita telah membiasakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, jadikanlah bulan Ramadan sebagai madrasah bagi kita. Jadikanlah bulan Ramadan sebagai pelajaran bagi kita dan keluarga kita. Sehingga ketika bulan Ramadan berlalu, kita selalu melakukan ketaatan kepada Allah. Ketika bulan Ramadan melalui kita selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, siapapun setiap muslim yang selalu menjaga ketaatan kepada Allah, yang selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah di luar bulan Ramadan, itu berarti Ramadan begitu berpengaruh di dalam hidupnya. Ma'asyiral muslimin, azakumullah. Ramadan memang telah berlalu. Ramadan memang telah berakhir. Namun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada kata akhirnya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada kata putusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hijr. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Allah katakan, dan sembahlah Allah, sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Ulama mengatakan keyakinan di sini, di antaranya Imam Al-Bukhari, Imam Ibnu Jarir,
Begitu juga Imam Mujahid rahimahumullah. Yang dimaksud keyakinan di sini yaitunya sembahlah Allah sampai datang kepada kita kematian, sampai datang ajalmu. Bahkan sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat yang dikenal ahli tafsir, yang bergelar turjumanul Quran, beliau mengatakan makna dari al-yaqin di sini yaitunya ajalmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu beribadah sampai datang ajal kita. Al-ibadatu, jadi ibadah bukan berakhir dengan berakhirnya bulan Ramadan. Al-ibadatu la tanqati' illa bil maut. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terputus kecuali dengan kematian. Bahkan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, wahai kaum muslimin, rutinlah di dalam beramal. Rutinlah di dalam beramal. Rutinlah di dalam beramal. Beliau mengatakan 3 kali. Dan ingatlah wahai kaum muslimin, Allah tidak menjadikan akhir di setiap amalan seseorang kecuali dengan kematian. Beribadah kepada Allah bukan hanya musim Ramadan. Membaca Al-Quran bukan hanya di bulan Ramadan. Begitu juga Al-Imam Az-Zujjaj mengatakan, beribadah kepada Allah adalah sepanjang tahun. Dan beribadah kepada Allah itu selamanya sampai Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita. Dan juga Imam Ash-Shibli mengatakan, wahai hamba Allah, ketika itu beliau ditanya, manakah yang terbaik, bulan Rajab atau bulan Sya'ban? Beliau menjawab, jadilah kalian Rabbaniyin, jangan kalian menjadi Sya'baniyin. Artinya, jadilah hamba Allah yang selalu beribadah kepada Allah terus menerus sepanjang tahun. Bukan hanya beribadah kepada Allah di bulan Sya'ban. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terhenti dengan berakhirnya bulan Ramadan. Jangan sampai kita menjadi manusia yang gagal paham, hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Salat 5 waktu hanya di bulan Ramadan. Ketika Ramadan selesai pula salat kita. Ketika Ramadan berakhir bacaan Al-Quran kita. Ketika Ramadan pergi juga sedekah kita. Ketika Ramadan berakhir puasa kita, berakhir sahur kita. Sedangkan di hadapan kita masih banyak puasa-puasa sunnah. Di bulan Ramadan kita memang diwajibkan untuk berpuasa. Namun di luar Ramadan kita tetap dianjurkan untuk berpuasa. Ada yang namanya puasa Ashura, ada yang namanya puasa Senin Kamis, ada yang namanya puasa Nabi Daud, ada yang namanya puasa 6 hari di bulan Syawal. Subhanallah, bahkan keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia berpuasa selama setahun penuh. Subhanallah, keutamaan yang besar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita ingin mendapatkan keutamaan ini? Seakan-akan kita berpuasa setahun penuh. Tentunya kita berharap kepada Allah untuk mendapatkan keutamaan berpuasa di bulan Syawal.
Dan itu masih Allah berikan kesempatan kepada kita. Bagi siapa yang belum melaksanakan puasa Syawal, sekarang kita berada di 18 Syawal. Dan insya Allah kita masih ada kesempatan 10 hari atau 11 hari lagi untuk melaksanakan puasa tersebut. Jangan disia-siakan keutamaan yang besar ini, ikhwani fiddin. Fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan harusnya dengan seperti ini, dengan ini kita berlomba-lomba mendapatkan keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk qiyamul lail. Di luar Ramadan, kita juga dianjurkan untuk sholat malam, untuk qiyamul lail. Jangan sampai Ramadan berakhir, qiyamul lail kita sudah hilang. Jangan sampai Ramadan hilang, Ramadan habis, kita telah meninggalkan sholat malam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bi." Dan dari sebagian malam lakukanlah sholat tahajud nafilatan laka, sebagai ibadah tambahan bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mudahkan, Allah Subhanahu wa taala mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Subhanallah. Begitu juga di dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nanti di dalam surga terdapat kamar-kamar yang di bagian luarnya terlihat dari dalamnya, bagian dalamnya terlihat dari luarnya. Dan kamar-kamar ini disediakan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang wasalla bil laili wan nasu niyamun. Salah satunya kamar-kamar di surga ini nanti Allah persiapkan bagi mereka yang sholat di malam hari ketika manusia sedang tidur. Subhanallah. Ketika kita menjaga sholat malam kita, Allah janjikan kamar-kamar di surga. Siapa yang tidak ingin kamar di surga? Begitu juga di dalam hadis lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan." Wahai Abdullah, jangan kamu menjadi seperti dia. Jangan kamu seperti fulan. Kana yaqumul lail. Dahulu dia rajin sholat malam. Fataraka qiyamal lail. Dan sekarang dia telah meninggalkan sholat malamnya. Ini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan pernah tinggalkan kebaikan sedikit pun. Bahkan meninggalkan kebaikan lebih berbahaya ketika kita melakukan kejelekan. Dan seperti itulah asalnya. Tetap bersemangat setelah Ramadan. Berbagai amalan tidak terputus. Berbagai amalan tidak berakhir dengan berakhirnya bulan Ramadan. Beginilah kita seharusnya. Ibadah selalu diperintahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal kita menjemput. Salat 5 waktu ke masjid bagi yang laki-laki. Salat 5 waktu bagi laki-laki ke masjid bukan hanya di bulan Ramadan. Ketika berakhir bulan Ramadan, sajadah masuk ke lemari. Baca Al-Quran tidak berakhir dengan berakhirnya bulan Ramadan. Begitu juga sedekah. Begitu juga belajar menuntut ilmu. Jangan jadikan ibadah sebagai musiman saja. Karena tujuan penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah, bukan hanya beribadah di bulan Ramadan. Bahkan salah seorang ulama salaf mengatakan, seburuk-buruknya manusia adalah mereka yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Sejelek-jeleknya manusia mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Wal a'yadu billahi min dzalik. Orang soleh
yang jujur keimanan dari hatinya adalah mereka yang selalu beribadah, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah sepanjang tahun. Barakallahu li wa lakum fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Selalu perbanyaklah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup terasa lebih hidup, agar hidup terasa lebih bermakna. Dan kita berharap kepada Allah ketika kita selalu melakukan ketaatan, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Sungguh telah banyak yang melalui kita, banyak yang menjadi contoh bagi kita. Akan tetapi sedikit dari kita yang mengambil contoh dari yang telah melalui kita. Perhatikan wahai saudara-saudaraku, yang namanya ajal itu tidak mengenal usia. Ajal kita tidak mengenal waktu, kapanpun dia bisa datang. Maka dari itu mari penuhi hari-hari kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup bisa terasa lebih bermakna. Bahkan fa inna man 'asha 'ala syai' mata 'alai. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, dia akan mati di atas sesuatu tersebut. Kita harapkan kita selalu berada hidup di dalam ketaatan kepada Allah, hidup di atas mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ketika kita selalu penuhi hidup kita dengan ketaatan kepada Allah, kita berharap agar kita mati diwafatkan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan harusnya kaidah yang berharga ini, fa inna man 'asha 'ala syai' mata 'alai. Kita ingat selalu, kita hafal, barang siapa yang hidup di atas sesuatu akan mati di atasnya. Jangan sampai kita hidup di atas kelalaian kepada Allah, hidup selalu melakukan kemaksiatan, melakukan kejelekan. Allah matikan kita di atas kemaksiatan, Allah matikan kita di atas kejelekan. Wal'iyadu billahi min dzalik. Kita berharap kepada Allah, selalu penuhi hari kita dengan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mengambil pelajaran di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang selalu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, senantiasa menjadi hamba yang memperbaiki ibadah dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.